Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiki Muhammad Fauzi dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas peran Sayuti Melly dalam proklamasi kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dahulu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melly, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melly dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, apakah kalian semua sudah tahu siapa itu Sayuti Melly? Sayuti Melly memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Tokoh ini lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Ia lahir dari pasangan Abdul Mukmin alias Parto Prawito dan Sunila. Ayah dari Sayuti Melly merupakan seorang kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sayuti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sejak ia masih kecil. Sayuti Melly memiliki seorang istri bernama Surastri Karma Trimurti. Ia merupakan seorang wartawati dan aktivitas perempuan di zaman pergerakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Pada saat pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, Sayuti Melly adalah salah satu anggotanya. Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Sayuti Melly yaitu di Sekolah Ongkoloro atau setara SD di Desa Srowolan hingga kelas 4 yang kemudian dilanjutkan hingga mendapat ijazah di Yogyakarta. Ketika menginjak usia remaja, Sayuti sudah mulai gemar membaca beberapa majalah. Salah satunya majalah Islam Bergerak pimpinan Kiai Haji Misbah di Kauman, Solo. Nah, itu sedikit biografi dari Sayuti Melly. Mari kita bahas materi selanjutnya. Selain mengetik naskah proklamasi, apa saja sih peran Sayuti Melly dalam kemerdekaan Indonesia? Yaitu yang pertama, saksi penyusunan teks proklamasi. Sebelum menjadi juru ketik proklamasi, Sayuti Melly telah terlibat dalam proses penyusunannya. Sejak awal diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melly mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Setelah selesai dibuat, Sayuti Melly mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno mulanya mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh semua peserta yang datang, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh golongan muda yang menginginkan bebas dari pengaruh Jepang. Akhirnya, usulan Sayuti Melly pun disetujui oleh para peserta yang datang, sehingga Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama rakyat Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta adalah kedua tokoh yang telah diakui sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Dan yang kedua, mengubah 3 kata dalam naskah proklamasi. Soekarno meminta Sayuti Melly untuk mengetik teks proklamasi yang sudah disusun bersama. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melly dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang proklamasi. Ditemani BM dia, Sayuti Melly mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur rumah Laksamana Maeda. Dalam proses pengetikan, Sayuti Melly mengubah 3 kata di dalamnya teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Kata tersebut adalah kata tempo, diganti menjadi tempo.
wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.